Dalam hidup ini, orang harus bertahan, meski tahu pada akhirnya akan kalah. Aku Adnan. Ada banyak cara sederhana untuk menikmati hidup, semisal seperti berolahraga ringan di pagi hari, sembari menikmati udara pagi yang masih bersih. Seringkali tubuh kita di sini, tapi pikiran kita malah kemana-mana, cemas akan sesuatu. Kita membiarkan kecemasan ini mendominasi, maka kita menderita. Kita bisa libur dari rasa cemas dan merasa lebih damai dengan menyatukan pikiran dan tubuh kita, memberikan perhatian penuh pada apa yang terjadi di saat ini, menyadari nafas ini sepenuhnya. Kita perlu sadar terhadap apa yang terjadi dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Meditasi adalah proses mengenal diri. Semakin kenal dengan diri sendiri, pikiran, hati, dan hidup jadi lebih tenang. Dengan hal ini, kita bisa akui penderitaan kita dan belajar bagaimana mengatasinya. Mengompos merupakan ilustrasi mendalam dan penuh arti dari siklus hidup dan mati. Manusia lahir dari tanah dan kembali ke tanah. Begitu pula makhluk hidup lainnya yang mengalami siklus lahir, hidup, mati. Kita semua pada akhirnya akan menjadi tanah kembali. Sehari-hari, aku bekerja sebagai pekerja kontrak di salah satu kementerian. Pekerjaan yang menyenangkan dan cukup menantang. Ada banyak hal-hal baru yang ku dapat. Aku termasuk tipe orang yang kurang nyaman jika harus bertemu dengan banyak orang. Tidak terlalu baik dalam komunikasi, tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, semua ini butuh proses. Ini adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau biasa disingkat P2K2. Ini adalah kegiatan yang wajib diikuti oleh para penerima manfaat bansos. Melalui acara ini, mereka mendapatkan berbagai materi edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mengenai pentingnya pengasuhan dan pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial dalam lingkup keluarga, sehingga mendorong terciptanya percepatan perubahan perilaku menuju keluarga yang sejahtera. Meski begitu, kita hanya bisa mengendalikan apa yang ada dalam kendali kita, yakni pikiran dan tindakan kita sendiri. Apapun di luar ini adalah di luar kendali kita. Karena itu, apa yang dapat kita kendalikan adalah penilaian kita terhadap hal-hal eksternal ini. Hal eksternal ini adalah semua situasi, tindakan, peristiwa, dan perilaku. Sebagai individu, kita tidak bisa membatasi diri atau memasukkan diri kita hanya ke dalam satu kotak. Misalnya, kita punya latar belakang pendidikan atau latar keterampilan tertentu. Itu tidak berarti kita sama dengan hal tersebut. Meskipun kita punya skill yang kita andalkan,
atau mempunyai hal yang paling kita nikmati, kita bisa membuat banyak hal bercabangan di situ. Kita perlu sadar terhadap apa yang terjadi dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan. Melalui proses pengenalan diri, semakin kenal dengan diri sendiri, pikiran, hati, dan hidup jadi lebih tenang. Dengan hal ini, kita bisa akui penderitaan kita dan belajar bagaimana mengatasinya. Kita tatap derita secara dalam, cari akarnya, dan pada akhirnya lepaskan. Kita melekati segala identitas diri. Barangkali kita ini diam-diam sangat takut menyadari bahwa sejatinya kita ini manusia-manusia yang biasa-biasa saja.